morning. How are you today? Hope you stay good and healthy. Now we are going to our lesson. So, let's prepare ourselves. Mari kita persiapkan diri kita ya nak. Our topic today, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran yang kelima. Let's study together. Mari kita belajar bersama. Nah, hari ini kita akan belajar ciri dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Oke, nah hewan itu memiliki manfaat yang sangat banyak bagi kehidupan kita, ya. Karena hewan itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ya nak, masih ingat ya? Nah, hewan ini memiliki tempat tinggal yang berbeda. Yuk, coba kita amati gambar ini. Ini adalah gambar ikan-ikan yang ada di laut. Nah, ikan ini tinggalnya adalah di perairan atau di air. Nah, jadi ada hewan yang tinggal di air. Misalnya tadi ikan. Yang kedua, ada hewan yang tinggal di daratan. Misalnya ayam, bebek, kambing, ya nak, masih banyak lagi. Dan ada juga hewan yang bisa tinggal di air dan bisa juga tinggal di daratan. Ya, disebutlah itu hewan amfibi. Jadi hewan amfibi ini hewan yang bisa tinggal di darat dan di air. Jadi ada 3 jenis hewan berdasarkan tempat tinggalnya. Yang pertama, hewan yang tinggal di perairan, yang tinggal di daratan, dan yang tinggal di 2 alam. Ya, seperti contohnya ada katak, ya nak. Katak ini bisa tinggal di daratan, bisa juga tinggal di perairan atau di air. Oke? Nah, contoh-contoh ciri-ciri tempat hidup hewan. Yang pertama ada ayam, ya. Ayam ini bisa kita nikmati dagingnya untuk dimakan, jadi lauk pauk sumber protein, ya. Ayam ini tinggal di mana nak? Ya, tinggal di darat. Ayam ini memiliki paruh, ya, memiliki paruh yang berguna untuk mencari makan, ya. Dia juga punya kaki yang bisa mengais, ya, untuk mencari makan juga. Nah, ayam ini dapat dimanfaatkan. Apa yang dapat dimanfaatkan? Dagingnya, telurnya, bulunya bisa dimanfaatkan untuk apa nak? Ya, untuk prakarya, membuat kemoceng. Nah, ayam ini banyak dibudidayakan di peternakan. Nah, biasanya peternakan itu ada di dataran tinggi, ya nak, dataran tinggi. Jadi ayam biasanya bisa diternakkan di daerah dataran tinggi. Nah, yang kedua contohnya ada bebek, ya, bebek. Ya. Bebek ini tinggal di mana nak? Ya, tinggal di darat. Namun bebek itu juga ya dapat berenang. Nah, berenang menggunakan apa? Ya, bebek itu memiliki kaki yang memiliki selaput. Gunanya untuk apa? Memudahkan berenang di air. Ya, kalau praktikan kakinya memiliki selaput di sini ya nak. Nah, bulunya juga dilapisi oleh lapisan lilin. Supaya apa? Supaya bebek saat berenang tidak kedinginan. Karena apa? Tidak tembus oleh bulu-bulunya ke tubuhnya. Nah, itu manfaatnya nak. Nah, bebek juga bisa dibudidayakan di peternakan. Bebek juga banyak dimanfaatkan, dagingnya, telurnya, bulunya, sama dengan ayamnya nak. Telur bebek ini dapat diolah menjadi telur asin. Ya. Maka kita harus bijak memanfaatkan hewan tersebut. Yang ketiga ada kelinci, rabbit. Ya, kelinci ini hidup di mana nak? Ya, di darat. Nah, kelinci memiliki kaki berapa nak? Ada
ada 4 ya nak. Nah, uniknya ciri-ciri kelinci ini memiliki kaki belakang yang lebih kuat. Ya, kaki belakangnya lebih kuat sehingga membantunya saat melompat. Jadi kaki belakang kelinci itu lebih kuat sehingga membantu kelinci itu bisa melompat. Nah, makanan kelinci adalah sayuran yang segar. Contohnya apa nak? Wortel dan sayuran yang lainnya. Tapi harus segar. Nah, kelinci umumnya dijadikan sebagai hewan peliharaan. Siapa senang memelihara kelinci? Apakah kamu masih ingat teks yang kita baca kemarin itu ada si putih, hewan peliharaan si Beni. Oke, nah itulah ciri-ciri kelinci. Yang keempat, ya, yang keempat ada ikan. Nah, ikan ini hidupnya di mana nak? Ya, di air. Ikan itu biasanya bernapas dengan apa nak? Dengan insang ya nak. Nah, ikan digolongkan menjadi 3 jenis. Ya. Ada ikan yang hidup di air tawar. Contohnya apa? Ada ikan mas, ikan lele, ikan nila, dan masih banyak lagi ya nak. Nah, yang kedua ada ikan yang bisa hidup di air laut. Misalnya apa? Ya ikan laut. Ikan tongkol, dencis, ya. Nah, yang ketiga ada ikan yang bisa hidup di air payau. Air payau ini perpaduan antara air tawar dengan air laut. Nah, contoh ikan yang hidup di air payau misalnya ikan bandeng, ikan kakap, sejenis ikan mujahir, dan masih banyak lagi ya nak. Nah, itu contoh-contoh ikan yang hidup di air tawar, air laut, dan air payau. Nah, ada ikan yang dimanfaatkan sebagai makanan lauk pauk ya nak. Ada juga ikan dijadikan sebagai ikan peliharaan. Coba kamu sebutkan, yuk, ikan apa yang biasa dipelihara di akuarium? Yuk, coba, ikan apa? Ada ikan koi, ikan apa lagi? Ikan arwana, masih banyak lagi ya nak. Mungkin di rumah kamu ada itu ya. Nah, coba kita amati gambar ini. Nah, ada frog. Frog itu adalah katak ya nak. Lizard. Lizard ini adalah kadal. Fire salamander dan yang lainnya. Ada berapa? Ada 7 ya, ada 7 hewan di sini. Nah, kamu boleh menyebutkan ciri-ciri dan manfaat hewan ini ya nak. Nah, next berikutnya penafsiran hasil penjumlahan atau pengurangan bilangan desimal. Nah, masih ingat ya nak, bilangan desimal itu adalah bilangan per 10, per 100, per 1000 dan menggunakan koma ya nak. Nah, untuk menaksir hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal, bulatkan dahulu bilangan tersebut ke 0, 0,25, 0,50, 0,75, dan 1. Itulah yang menjadi acuan kita. Oke, contoh. Yang pertama, hasil taksiran dari 0,3 tambah 0,8 adalah titik-titik. Oke, kita amati 0,3 itu sama dengan 0,30 ya nak. Dan 0,8 sama dengan 0,80. Oke, 0,30 lebih dekat ke 0,25 daripada ke 0,50 ya nak, atau 0,5. Sedangkan 0,8 lebih dekat ke 0,75 daripada ke 1. Jadi 0,3 tambah 0,8 sama dengan 0,25 tambah 0,75. Jika kita jumlahkan nanti hasilnya menjadi 1. Nah, beginilah cara menafsir bilangan desimal ya nak.
Contoh yang kedua, hasil taksiran dari 2,6 kurang 0,1 adalah. Nah, kita ambil dulu yang desimalnya nak, 2,6. Berarti 0,6 desimalnya nak lebih dekat ke 0,5 daripada ke 0,75. Maka 2,6 ini lebih dekat ke 2,5. Nah, kemudian 0,1 lebih dekat ke 0 daripada ke 0,25. Jelas ya nak? Jadi 2,6 kurang 0,1 jika ditafsir menjadi 2,5 dikurang 0 sama dengan 2,5. Nah, itulah cara menafsirnya pecahan desimalnya nak. Oke. Itulah materi pembelajaran kita hari ini ya nak. Semoga anak-anak MEM seluruhnya dapat memahami dan mengerti pembelajaran kita hari ini. Thank you for your attention. See you tomorrow and bye-bye.